Dalam hidup ini, kamu akan bertemu banyak jenis wanita. Ada yang datang membawa ketenangan. Ada pula yang datang membawa kekacauan. Tapi yang paling berbahaya adalah wanita yang datang dengan senyuman, tapi perlahan mengikis kedamaian dalam dirimu. Inilah yang kita sebut wanita toksik. Bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka belum selesai dengan luka mereka sendiri, dan kamu yang menjadi korban tak sadar dari badai emosinya. Lalu, bagaimana stoikisme memandang hal ini? Apa yang bisa kamu pelajari agar tidak tenggelam dalam hubungan yang menghancurkan jiwamu secara perlahan? Stoik adalah filosofi untuk hidup tenang, bahkan di tengah kekacauan. Ia tidak mengajarkan kita untuk membenci, tapi untuk melihat realita dengan jernih. Tidak terbawa emosi, tidak memaksakan harapan, dan tidak melekat pada apa yang di luar kendali kita. Wanita toksik seringkali hadir dalam hidup pria yang tidak sadar bahwa dirinya sedang dibentuk oleh ketakutan, bukan oleh prinsip. Ketakutan akan kesepian. Ketakutan ditinggalkan. Ketakutan dianggap gagal sebagai pria. Tapi dalam stoikisme, kamu diajarkan untuk menghadapi rasa takut, bukan menghindarinya. Siapa itu wanita toksik? Dia bukan tentang bagaimana dia berpakaian, berbicara, atau bekerja. Wanita toksik adalah mereka yang menggunakan emosi untuk mengendalikan. Yang membungkus manipulasi dengan kalimat, "Aku begini karena kamu." Yang membungkus keegoisan dengan, "Kamu gak ngerti aku." Dia mungkin membuatmu merasa spesial di awal. Tapi perlahan, kamu kehilangan dirimu sendiri demi mempertahankan dia. Kamu berhenti bertemu teman. Kamu mulai takut berkata jujur. Kamu merasa bersalah bahkan ketika kamu tidak salah. Epictetus berkata, bukan apa yang terjadi yang menyakiti kita, tapi bagaimana kita menanggapi. Dalam hubungan toksik, kamu tidak hanya tersakiti oleh perilaku pasanganmu, tapi oleh sikapmu sendiri yang membiarkan semua itu terjadi. Stoikisme tidak menyuruhmu menjadi korban, tapi pemilik penuh atas hidupmu. Ketika kamu terus-menerus memaafkan tanpa perubahan, ketika kamu terus bertahan demi rasa kasihan, kamu sedang meninggalkan prinsipmu sendiri. Seorang stoik akan bertanya, apakah ini hubungan yang membuatku menjadi lebih baik? Jika tidak, maka pergi bukanlah bentuk kekalahan, tapi bentuk kemenangan atas dirimu sendiri. Mengapa pria tertarik pada wanita toksik? Karena drama itu menggoda. Ketidakpastian itu menantang. Kamu pikir, jika kamu bisa membuat wanita yang sulit ini mencintaimu, maka kamu hebat. Maka kamu layak. Padahal, itu bukan cinta. Itu candu emosi. Dalam stoik, cinta bukan tentang pengejaran ego, tapi tentang kedamaian yang saling dibagikan. Jika seseorang membuatmu was-was setiap hari, itu bukan cinta. Kalau kamu harus mengorbankan jati dirimu agar dia bahagia, itu bukan cinta, itu pengorbanan buta. Wanita toksik seringkali datang dalam pola. Hari ini dia hangat, besok dia dingin. Hari ini dia memujimu, besok dia mengabaikanmu. Kamu seperti berjalan di atas pecahan kaca, takut salah langkah. Lalu kamu berpikir, mungkin jika kamu lebih sabar, dia akan berubah. Sayangnya, itu tidak terjadi. Karena perubahan tidak datang dari tekanan, tapi dari kesadaran. Dan wanita toksik seringkali belum punya kesadaran itu. Sampai kamu pergi, dan dia kehilangan seseorang yang tenang dan tegas. Barulah hidupnya berubah. Tapi itu bukan lagi tanggung jawabmu. Seneca berkata, hidup yang singkat ini akan terasa lebih pendek lagi jika kamu habiskan bersama orang yang salah. Berapa banyak waktumu yang sudah hilang karena hubungan yang melelahkan? Berapa banyak energi, perhatian, cinta,
yang kamu curahkan untuk orang yang tak pernah menghargai? Apakah kamu sadar bahwa waktu adalah satu-satunya hal yang tak bisa kamu ulang? Kamu boleh menyayangi orang lain, tapi kamu harus lebih menyayangi dirimu sendiri. Dan cara menyayangi diri adalah dengan tidak membiarkan dirimu dihancurkan oleh orang yang kamu cintai. Kata-kata wanita toksik sering memabukkan. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Kamu satu-satunya yang ngerti aku. Tapi lihatlah sikapnya. Apakah dia menghargaimu saat kamu tulus? Apakah dia mendengarkanmu saat kamu lelah? Atau hanya saat dia butuh sesuatu? Stoikisme mengajarkan, jangan tertipu oleh kata-kata, lihat realita. Cinta sejati bukan sekadar kata manis, tapi tindakan konsisten. Lalu, apa yang bisa kamu lakukan jika terjebak dalam hubungan seperti ini? Pertama, diamlah sejenak. Amati. Jangan langsung bereaksi. Kedua, evaluasi dirimu, bukan dia. Tanya, kenapa kamu tetap bertahan? Apa yang kamu takutkan? Ketiga, tegaskan batas. Katakan dengan tenang, aku tidak bisa terus seperti ini. Jika dia berubah, kamu tahu itu dari tindakan, bukan janji. Jika tidak, maka kamu punya dua pilihan, berubah bersama atau berjalan sendiri. Keduanya butuh keberanian. Menjauh dari wanita toksik bukan berarti kamu membenci. Justru itu tanda kamu sudah dewasa. Karena pria yang kuat bukan yang bisa menahan semua sakit, tapi yang bisa memilih mana yang layak diperjuangkan. Stoik tidak menaruh harapan pada hal di luar dirinya. Cinta pun begitu. Jika kamu meletakkan kebahagiaanmu di tangan orang lain, maka kamu sedang menyerahkan kendali hidupmu. Ambil kembali. Pegang erat. Dan mulai bangun kembali dirimu yang pernah hilang. Wanita toksik bisa berubah. Tapi bukan karena kamu. Dia akan berubah jika dia menyadari bahwa luka dalam dirinya perlu disembuhkan. Tugasmu bukan menyembuhkan dia. Tugasmu adalah menjaga dirimu, agar tidak ikut tenggelam dalam luka yang bukan milikmu. Ingat, kamu bukan penyelamat. Kamu bukan dokter hati. Kamu pria. Dan pria sejati menjaga batas, prinsip, dan ketenangan batinnya. Karena hanya dengan begitu, kamu bisa menjadi cahaya, bukan korban. Setiap keputusan akan selalu ada rasa sakitnya. Tapi Stoik memilih rasa sakit jangka pendek, daripada penderitaan jangka panjang. Kehilangan wanita toksik mungkin menyakitkan. Tapi itu seperti mencabut duri dari dagingmu. Sekali kamu mencabutnya, kamu bisa sembuh. Dan saat kamu sembuh, kamu akan bertanya, kenapa aku dulu bertahan selama itu? Dan kamu akan tersenyum, karena kamu akhirnya memilih dirimu sendiri. Cinta tidak seharusnya membuatmu lelah. Cinta yang sehat akan menenangkanmu, membantumu tumbuh, menyemangatimu untuk menjadi pria yang lebih baik. Dan itu hanya bisa kamu temui saat kamu berani meninggalkan hubungan yang membuatmu kehilangan dirimu. Stoik tidak membenci masa lalu. Dia bersyukur karena sudah belajar. Dan kini, dia melangkah dengan lebih bijak. Karena hidup terlalu singkat untuk dihabiskan dalam hubungan yang salah. Jadilah pria yang tidak mudah terbawa emosi. Jadilah pria yang tidak gampang tergoda drama. Jadilah pria yang memilih kedamaian daripada validasi dari orang yang tak menghargai. Karena pada akhirnya, wanita toksik tidak akan bisa bertahan dengan pria yang tenang dan penuh prinsip. Dia akan pergi. Atau kamu yang akan pergi. Dan itu bukan kehilangan. Itu penyelamatan diri. Ingat kata Marcus Aurelius. Yang mengganggumu bukan peristiwa, tapi pikiranmu tentangnya. Kamu bisa memilih.
bertahan dalam hubungan penuh luka, atau bangkit dan hidup sesuai nilai-nilai stoik. Ketegasan, kedamaian, kemandirian. Dan saat kamu memilih jalan itu, kamu tak hanya menyelamatkan hidupmu, tapi kamu juga menciptakan ruang untuk wanita yang benar-benar pantas. Wanita yang tidak akan meracuni hatimu, tapi menyirami jiwamu. Hiduplah dengan tenang. Pilihlah dengan bijak. Dan biarkan filsafat membimbing hatimu di tengah dunia yang bising ini. Terima kasih telah mendengarkan kuliah Stoik hari ini. Jika kamu merasa narasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe. Dan bagikan video ini pada mereka yang ingin belajar menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih bijak, dan lebih stoik. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap tenang, tetap bijak, tetap stoik.